datang di channel kami. Jangan lupa subscribe, like, komen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pecinta tabu lampot yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pemeliharaan tanaman kita, khususnya tabu lampot. Nah, kebanyakan kita tentunya hal yang paling sangat kita harapkan yaitu pembuahan tanaman kita. Nah, namun kita terkadang lupa memperhatikan beberapa hal yang tentunya dalam hal ini kebutuhan apa saja yang harus kita persiapkan sebelum pembuahan itu dilakukan. Nah, seperti teman-teman lihat di belakang kami ini ada dua buah anggur yang kemarin sudah pernah kita buahkan, dan alhamdulillah pembuahannya berjalan dengan lancar sampai pematangan berlanjut. Nah, tentunya setelah pembuahan ini kita ingin melakukan program pembuahan kembali. Nah, namun sebelum pembuahan kita lakukan, kita harus memberikan ruang waktu bagi tanaman kita ini untuk beristirahat. Nah, kenapa ini kita lakukan? Seperti halnya kita sebagai manusia, tentunya bagi para ibu-ibu yang sudah melahirkan, nah di sana ada masa tenggang atau waktu beristirahat untuk memulihkan semua tenaga, baik secara fisik maupun mental. Hal itu juga perlu kita lakukan pada tanaman kita. Nah, sehingga nanti pada periode pembuahan berikutnya tidak mengalami kegagalan atau bahkan hal yang paling parah, yaitu tentu keselamatan bagi tanaman kita itu sendiri. Nah, di sini setelah pembuahan, rata-rata tanaman kita ini dia pertumbuhannya lambat. Karena apa? Nutrisi terforsir secara terus-menerus ketika melakukan pembuahan sampai panen. Nah, ini untuk memulihkan kondisi awal, maka yang pertama kita lihat dulu pertumbuhan tanaman kita ini apakah layak untuk dibuahkan atau tidak. Tentunya syarat-syarat yang mesti kita perhatikan yaitu dari segi daun, batang, kemudian percabangan-percabangan. Nah, kemarin kita memelihara ada 3 percabangan. Namun setelah kita melakukan pemangkasan, justru yang aktif cuma
satu atau cuma dua percabangan ini. Nah, ini menandakan bahwa tanaman kita ini belum siap untuk dibuahkan kembali. Nah, untuk memulihkan stamina yang ada, kita harus mulai lagi dari awal, atau mulai dari yang dasar, yang paling pokok bagi tanaman adalah media. Nah, dalam hal ini kami sudah menyiapkan beberapa media, tentunya media awal yang sudah biasa kita pakai, namun ada perbedaan yang menonjol untuk tanaman yang sudah berbuah seperti ini dengan kita melakukan penanaman awal. Nah, bedanya terletak pada pemberian media yang sifatnya instan. Instan dalam arti media itu penuh dengan nutrisi yang bisa diserap langsung oleh tanaman kita ini. Karena apa? Perakaran tanaman kita ini sudah bagus, nah sehingga dia butuh nutrisi langsung untuk bisa memulihkan tenaganya. Nah, nutrisi yang bagus, yang instan, yang bisa diserap oleh tanaman kita itu tanah murni atau tanah humus. Kemudian baru dicampur dengan beberapa media seperti sekam bakar dan kohe beberapa, atau teman-teman bisa menambahkan komposisi komposnya lebih banyak, atau antara yang dua itu kompos dan tanah murni, itu yang lebih mendominasi pemberian media yang kita berikan ke tanaman kita ini. Nah, kondisi media pada tanaman kita ini dia terkuras begitu banyak setelah pembuahan kemarin. Nah, sekarang kita akan memberikan bukan istilahnya repotting, namun penambahan media, penggantian media yang bertahap. Nah, jadi medianya kita akan ganti bertahap. Nah, nanti kita akan sisihkan dulu media yang sudah ada ini, beberapa sebagian, lalu kita akan tambahkan dengan media yang baru. Ya teman-teman sekalian, kita akan melakukan pergantian media. Ini kita kurangi dulu yang sudah ada ini. Tidak apa-apa, perakarannya ikut, nanti akan diganti dengan perakaran yang baru. Nah, nanti kita komposisi medianya ada sekam bakar, kemudian sekam mentah, kompos, dan tanah murni. Nah, komposisinya sekam mentah 1, sekam bakar 1, kemudian tanah murninya 2, dan komposnya 2 atau 1,5 bisa. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan juga
kondisi percabangan, cabang-cabang yang mati, yang kurang sehat itu kita hilangkan ya. Kemudian satu lagi, tetap mengontrol batang yang kurang sehat ya. Ini pertumbuhannya kurang bagus di samping media yang sudah lama, kemudian dipengaruhi juga oleh kutu-kutu yang menempel pada batang sehingga menghambat peredaran nutrisi yang berjalan. Nah, pembersihan ini harus rutin kita lakukan sehingga nanti tanaman kita bisa tetap sehat, pertumbuhannya tetap bagus, apalagi ditambah dengan pemberian atau repotting media secara berkala. Ya sahabat sekalian, kita sudah melakukan pengurangan atau penggantian media tanam. Ini kita kurangi 30%-nya. Ini akar-akarnya sudah lumayan. Nah, untuk penambahan medianya, yang pertama kita berikan yaitu tanah humus atau tanah murni. Ini yang kita berikan pertama kali. Baru selanjutnya dengan media dengan campuran kohe dan sekam. Nah, ini adalah media atau tanah murni. Ini kita berikan dulu. Fungsi dari tanah murni ini, dia sifat kerjanya instan, nutrisinya bisa langsung diserap oleh tanaman kita ini. Nah, di atasnya baru kita berikan media dengan komposisi kohe dan sekam. Nah, kenapa juga media tanah murni kita dahulukan? Ya, karena dia langsung bersentuhan dengan perakaran. Nah, sementara yang di atasnya ini penyerapannya secara berkala, jadi prosesnya panjang, sehingga untuk menetralkan kondisi tanah serta tanaman, sehingga untuk
tanah murninya kita dahulukan, sehingga nanti tanaman kita ini tidak stresnya tidak berkepanjangan. Walaupun stres sedikit, namun bisa dilalui dengan cepat. Nah, itu dia kawan-kawan proses repotting media secara berkala yang kita lakukan. Nanti kita lihat kondisinya beberapa bulan atau beberapa minggu kemudian. Kalau pertumbuhannya semakin bagus, maka pembuahan bisa kita programkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.